revision. Okay, back me again with teacher Roida. Now we are going to study automatic, but before that, it's better for us to pray first. So everyone, please put your hand, close your eyes, and bow down like that. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you so much for your blessing, for your love, for your guidance, for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study the game. Please help us to understand our lesson well. Thank you, Lord Jesus. Surrender this time and with you. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Okay, everyone, let's prepare your book. 3H. Okay. Alright, our topic today is still talking about Prada Muda Karana. Okay. Tematik 3H. Hari ini subtema kita berbicara tentang Aku Anak Mandiri dari pembelajaran 1 dan 2. Oke, topik kita hari ini berbicara tentang lambang atau simbol pramuka, kemudian simbol-simbol sila Pancasila, dan juga penerapannya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Roida berharap kamu dapat untuk menunjukkan jenis gambar yang ada di dalam seragam pramuka kita. Setelah kamu memperhatikan gambar yang akan Teacher Roida sampaikan. Kemudian, Teacher Roida berharap setelah kamu belajar hari ini, kamu dapat untuk menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila dan juga dapat menyebutkan contoh pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh seragam dan atribut yang kita pakai di dalam pramuka kita. Oke ya, setiap hari Rabu kita menggunakan pakaian seragam pramuka. Nah, ada atribut-atribut yang sudah pernah kita pelajari. Masih ingat ya? Nah, kamu bisa juga membuka di dalam buku tematik kamu halaman 32. Oke, di situ ada contoh. Nah, masih ingat ya? Gambar yang sudah pernah Teacher Roida jelaskan, ini adalah contoh pandu dunia. Oke. Nih, ini adalah contoh pandu dunia untuk kaum putri yang berbentuk lingkaran, sedangkan untuk putra itu adalah berbentuk persegi. Beda ya. Dan ini adalah tanda tutup kepala, masih ingat yang ada di kepalanya ini. Nah, ini adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang terdapat di dalam seragam pramuka kita. Ini untuk putri ya. Dan yang ini adalah untuk putra. Nanti kamu lihat ya di dalam buku tematik pembelajaran kita halaman 32. Nah, sekarang kamu perhatikan kembali dari pembelajaran kita hari ini, kamu akan dapat menjelaskan nama-nama lambang pramuka yang ada di dalam seragam baju pramuka kita. Oke, kamu harus bisa membedakan untuk yang putri dan juga untuk yang putra. Juga letak-letaknya ya, perhatikan. Nah, kalau pandu dunia kan itu di perempuan itu ada di leher bajunya. Sedangkan kalau kaum putra itu tidak di leher, tapi ada di sini. Nih, bisa lihat ya. Nanti perhatikan ya. Kamu harus bisa membedakannya untuk putra dan putri juga bentuknya. Nah, kemudian kamu perhatikan lagi satu persatu. Masih ingat ya? Ini Teacher Roida sudah pernah jelaskan. Ini adalah tanda kecakapan umum. Ya, ini adalah tanda kecakapan umum yang dimiliki oleh siaga pramuka itu berwarna hijau. Masih ingat ya? Yang satu siaga mula, yang kedua siaga tata, yang ketiga siaga bantu. Oke, masih ingat ya? Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tanda pelantikan.
Masih ingat? Ini tanda pelantikan. Kalau putri juga ini ada di dalam leher bajunya, sedangkan kalau putra ini tidak di leher ya. Kamu bisa lihat ini ya. Ini ada di sini. Oke. Ada kan? Nah, kalau yang putri ada di leher bajunya. Bisa bedakan nanti ya. Kemudian yang berikutnya ini tanda pandu dunia. Oke. Yang berikutnya ini adalah tanda jabatan. Teacher Roda sudah pernah jelaskan sebelumnya. Kalau yang satu baris ini itu adalah tanda wakil pemimpin barung siaga. Oke. Sedangkan yang dua baris ini adalah tanda jabatan pemimpin. Oke. Dan yang ketiga garis ini itu adalah tanda jabatan pemimpin barung utama siaga. Ingat ya, kalau untuk siaga itu berwarna hijau. Oke, yang warna merah itu untuk penggalang dan yang sebagainya. Oke, yang berikutnya, nah perhatikan lagi, ini adalah, masih ingat? Ini adalah tanda satuan terkecil pramuka siaga, barung ya. Ingat ya, barung itu adalah kelompok. Oke. Tanda barung itu berbentuk segitiga dan berwarna-warni. Nah, ini adalah contoh lambang-lambang yang ada di dalam baju pramuka kita. Dan masih ingat ya, yang ini Teacher Roda sudah pernah juga jelaskan ini. Oke, yang ada di lengan kiri kamu ya, coba perhatikan. Nah, nanti kamu bisa perhatikan di dalam baju pramuka kamu. Nah, yang berikutnya kita lihat apa yang harus kita pelajari. Nah, seorang anggota pramuka dia wajib memiliki 10 TKK. Apa itu teacher? 10 TKK itu. Nah, TKK itu adalah tanda kecakapan khusus. Nih ya, tanda kecakapan khusus. 10 tanda kecakapan khusus wajib dimiliki untuk pramuka siaga. Oke. Nah, sekarang coba kamu perhatikan apa saja itu. Yang pertama itu, yang lambang ini adalah lambang P3K. Nah, perhatikan lambangnya satu-satu ya. Di dalam buku kamu nanti kamu tidak menemukan seperti ini. Nah, sekarang kamu perhatikan. Kalau yang ini itu adalah lambang pengatur ruangan. Kemudian pengamat, juru masak, berkemah, gerak jalan, pengaman kampung, juru kebun, menjahit, dan menabung. Ini wajib dimiliki untuk pramuka siaga. Oke? Karena melalui pramuka kita banyak berlatih ya. Kita melatih diri untuk mandiri. Oke, nah hari ini kita perhatikan kembali. Nah, di dalam kegiatan pramuka kita diajarkan untuk ikhlas menolong dalam keadaan apapun. Nah, menolong merupakan sikap dari sila kedua Pancasila, sikap menolong. Ya, nah masih ingat ya? Ini adalah lambang-lambang yang ada di dalam sila Pancasila. Oke, yang pertama itu ini gambar apa ini? Bintang. Oke, yang kedua rantai emas, ketiga pohon beringin, keempat padi dan kapas. Kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Kamu ingat ya lambang-lambang yang ada di dalam sila Pancasila. Nah, sekarang Teacher Roida mau dari pembelajaran kita hari ini kamu harus bisa menyebutkan sila Pancasila serta lambangnya ya. Oke, ingat ya. Apa lambang sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, dan yang berikutnya kamu juga harus ingat bunyi dari sila Pancasila. Oke, masih ingat ya, kita kan sudah belajar berulang kali bunyi dari sila Pancasila itu. Oke, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu harus selalu mengingat lambang
sila Pancasila dan juga bunyi dari sila Pancasila itu. Oke, nah kita dapat belajar dari sila-sila Pancasila, kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk hari ini, kita belajar contoh penerapan pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Contohnya yang pertama adalah membantu korban bencana alam. Siapa yang pernah membantu orang yang terkena bencana alam? Pasti pernah kan? Membantu orang yang kekurangan, berbagi dengan orang yang ada di panti asuhan. Itu adalah merupakan contoh sikap kemanusiaan. Oke, yang berikutnya kita bersikap santun kepada siapapun. Oke, kepada orang yang lebih tua dari kita. Bersikap santun kepada siapapun merupakan contoh sila pengamalan kedua Pancasila. Oke, menghormati orang tua adalah contoh bersikap santun kepada orang tua. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Teacher Reda berharap dari pembelajaran kita hari ini kamu dapat untuk mengerjakan latihan yang ada di dalam buku kita ya. Nanti kamu buka di dalam pembelajaran kita halaman 33 dan 36 nomor 1. Menuliskan nama lambang pramuka ya. Lambang pramuka, kemudian juga menuliskan 10 arti tanda kecakapan khusus yang sudah Teacher Reda terangkan tadi. Nah, setelah itu kamu juga menuliskan nama lambang sila Pancasila dan contoh pengamalannya sila kedua Pancasila. Oke, kamu pasti bisa. Sampai ketemu di dalam video berikutnya. God bless you.